Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 perkara. Di mana 3 perkara ini adalah bagaimana sikap seorang hamba yang benar kepada Allah, sikap seorang hamba kepada dirinya, dan sikap seorang hamba kepada sesama. Ada 3 wasiat di sini berarti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini pertama, ini sikap seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, hak-hak seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ini sikap seorang hamba kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah hak sesama manusia. Ini sikap seorang hamba kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di dalam kondisi apapun engkau berada. Wa atsbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa atsbi' as-sayyi'ata. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan, alhasanata, dengan perbuatan baik. Jadi lakukan perbuatan baik apabila engkau terjerumus ke dalam perbuatan buruk. Namanya manusia terkadang apa? Tergelincir. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik yang kamu lakukan akan menghapus perbuatan buruk yang telah lalu. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini 3 wasiat. Yang pertama adalah wasiat bagaimana seorang hamba harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa banyak definisinya. Perintah atau wasiat yang pertama adalah wasiat untuk takwa. Definisinya banyak, tapi inti dari sekian banyak definisi adalah fi'lu ma amarallah, ini fi'lu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, imtisalan, dengan niat melaksanakannya karena memang diperintahkan oleh Allah, wa tarki an-nawahi, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada definisi yang lain cukup banyak. Di antaranya adalah definisi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Il semua belakangnya. Ada yang bisa ngulangi? Al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jalil ini zat yang maha agung.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah, apa? Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waridha bil qalil, dan merasa ridha dengan perkara yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ridha meskipun yang diberikan tampaknya apa? Sedikit. Karena tanpa dengan izin Allah, kita pun tidak akan bisa mendapatkan yang sedikit itu. Maka ketakwaan adalah ridho kepada setiap pemberian Allah. Syukur, ya, bersyukur. Jadi ridho itu di atas syukur. Syukur itu fi muqabil nikmah. Syukur itu ketika seorang mendapatkan apa? Nikmat. Kalau ridho itu mau diapakan saja sudah mau. Ya. Diberi banyak ya senang, diberi sedikit ya alhamdulillah, diberi sehat ya alhamdulillah, diberi sakit ya alhamdulillah ala kulli hal. Ini namanya ridho. Apapun yang diperbuat Allah kepada kita, kita ridho. Ini meskipun apa? Meskipun sedikit. Kemudian selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, wa al-istidad li yaumi ar-rahil, siap-siap mati, itulah takwa. Ya. Siap-siap mati. Jadi gimana ya siap-siap mati? Siap-siap mati itu ya berarti ini yang berat bagi kita. Bagaimana setiap waktu kita merasa bahwasanya kita ini akan mati. Dengan membayangkan mati kapan kira-kira? Syekh Niko, ada 3 orang ulama bertemu. 3 orang ulama kalau tidak salah bertemu. Mereka kemudian berbincang-bincang di antara mereka. Sudah pernah saya sampaikan insyaallah. Tak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Yang seorang mengatakan mal amal, apa cita-citamu katanya. Ini apa bayanganmu tentang kematian? Saya katanya, tidaklah berganti hari kecuali saya membayangkan sudah mati. Kata yang bertanya, itu terlalu panjang. Kalau kamu? Tanya yang kedua. Kalau saya, tidaklah saya melangkah kecuali saya akan mati di langkah berikutnya. Apa kata yang tanya? Terlalu panjang. Terus apa dong bayanganmu katanya? Kata yang ketiga yang bertanya, apa yang bisa saya katakan? Wong nyawa saya ini ada yang punya. Jadi saya nggak bisa komentar apa-apa tentang sampai kapan kira-kira mati saya nggak punya nggak bisa apa-apa. Kalau yang pertama tadi mengatakan ganti hari baru mati. Yang satu setiap melangkah baru apa? Langkah berikutnya mati. Nah yang ketiga ini terus kalau memang itu kamu anggap terlalu panjang, menurut kamu bagaimana dong? Kalau menurut dia yang ketiga, saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Karena nyawa saya bukan milik saya. Jadi gimana kita harusnya? Maka seorang ketika dalam kesempatan lain ya ulama, ada 2 orang ulama atau beberapa ulama akan melakukan sholat. Ya, biasalah orang alim ketemu orang alim. Ternyata terjadi juga seperti yang terkadang terjadi di kalangan kita. Kalangan kita ini, orang-orang yang baru belajar.
datang waktu sholat, apa yang terjadi biasanya? Dorong-dorongan. Anda yang imam. Oh enggak, kamu saja. Enggak, Anda saja yang imam. Enggak, kamu saja. Akhirnya yang didorong tadi mengatakan, enggak, kamu sekarang imami, saya nanti sholat berikutnya. Saya nanti sholat berikutnya. Ini maghrib lah misalnya kan. Saya nanti sholat berikutnya, gantianlah sholat isya nanti. Apa kata yang satunya? Na'udzubillah min tulil amal. Fa innahu yufsidu khairal amal. Fa innahu yamna'u khairal amal. Aku berlindung kepada Allah dari cita-cita yang terlalu panjang, angan-angan yang terlalu panjang, karena itu bisa merusak sebaik-baik amalan. Maksudnya gimana? Maksudnya ulama yang naudzubillah tadi itu mengatakan kamu itu cita-cita untuk hidup, angan-angan untuk hidup itu terlalu panjang. Karena kamu memiliki angan-angan hidup terlalu panjang, biasanya menjadikan amalan itu santai-santai. Dan nanti masih bisa sholat apa? Isya. Nanti kan masih bisa sholat Isya. Itu sudah dianggap oleh ulama tadi apa? Angan-angan yang terlalu panjang yang bisa merusak kekhusyuan di dalam sholat. Hingga terkadang kita, nanti kan masih bisa sholat isya. Allahu Akbar. Ini kesempatan ngitung mikir opo. Sama dengan kita ketemu Ramadan yang lalu. Ramadan ini gak usah khatam banyak-banyak dulu lah. Mungkin tahun depan. Atau mungkin bulan depan. Ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir. Yang meninggal di Tanah Suci berapa ratus? Untuk haji tahun ini ratusan. Mereka adalah orang-orang yang Ramadan kemarin bersama dengan kita. Sebagian adalah bersama dengan kita. Tapi ternyata hajinya itu adalah terakhir bagi mereka. Rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah menerima haji mereka.